البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi Riyadhis Shalihin wa anil Aghar ibni Yasar al-Muzani rahimahullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah, wahai manusia semua, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, dan mohonlah ampun kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku bertaubat dalam satu hari itu 100 kali. Rawahu Muslim. Ini juga hampir sama persis dengan yang kemarin. Perintah untuk apa? Taubat dan istighfar. Taubat ketika digandengkan dengan istighfar, maka istighfar maksudnya apa? Mohon ampun secara apa? Secara lisan, iya, dengan lidahnya, astaghfirullah atau rabbi ghufirli atau rabbana ghufir lana dan sebagainya. Dalil-dalil yang banyak tentang masalah ini. Adapun taubat itu adalah apa? Hatinya itu apa itu? Menyesal dan bertekad untuk tidak mengulang lagi di masa yang akan datang dan sebagainya. Dan mengembalikan hak yang memang harus dikembalikan. Kemudian kita lihat di sini Rasulullah setelah mendatangkan perintah, beliau mengatakan fa inni. Fa ini menunjukkan at-ta'lil, alasan. Apalagi ditambah dengan inni, karena sesungguhnya aku. Ini menunjukkan apa? Apa alasan kalian melakukan itu? Karena aku sendiri juga berbuat demikian. Sementara Rasulullah SAW adalah apa? Uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik. Rasulullah saja dalam satu hari bertaubat kepada Allah 100 kali. Maka bagaimana dengan kita? Maka kita juga harus demikian. Ini namanya apa? At-ta'lil. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Syifaul Alil, dan juga Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam Irsyadul Fuhul. Fa dengan ini menunjukkan ta'lil. Apa alasan kita bertaubat? Apa alasan kita istighfar? Untuk case ini, untuk hadis ini, alasannya adalah karena Rasulullah sendiri melakukan itu. Maka kita juga harus demikian. Rasulullah yang maksum saja, yang terbebas dari dosa, ataupun kalau jatuh kepada dosa kecil, beliau tidak dibiarkan berdosa, dosanya langsung diampuni. Maka bagaimana dengan kita? Rasulullah saja bertaubat, apalagi kita. Ini taklil namanya. Fa dengan inna itu untuk taklil alasannya. Walaupun ada alasan yang lain di dalam bab-bab yang lain. Alasannya adalah apa? Karena kita banyak dosa, kita tidak boleh apa? Kita tidak ingin masuk apa? Kita tidak ingin masuk neraka, maka kita harus bertaubat dan sebagainya. Adapun untuk hadis ini, Rasulullah menjadikan alasan kita bertaubat adalah kita harus meniru Rasulullah SAW. Kemudian kita lihat di sini Rasulullah SAW dalam satu hari bertaubatnya 100 kali. Untuk hadis Abi Hurairah yang kemarin lebih dari 70. Ini menunjukkan apa? Taubat itu atau istighfar tidak harus apa? Tidak harus dengan bilangan tertentu. Apalagi apa? Rasul sedemikian, maka kita lebih banyak itu lebih bagus. Makanya datang di dalam hadis yang lain, yang hadisnya sahih. Ada tuh min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisihi annahu yaqul Allahumma ghfirli mi'ata marrah. Dalam satu majelis Rasulullah terkadang mengatakan Allahumma ghfirli 100 kali. Padahal dalam satu hari barangkali apa? Rasulullah punya majelis-majelis yang lain. Maka bisa jadi dalam satu hari beliau itu taubatnya atau istighfarnya itu ratusan. Maka angka 100 ini tidak hanya tidak menunjukkan apa? Batas akhir. Makanya Syekhul Islam terkadang sampai 1000 kali istighfarnya itu. Bukan, dia tidak masuk di dalam bid'ah. Masalah banyak-banyak zikir, kecuali kalau ada dalil yang membatasi memang harus sekian, maka itu bisa jadi bid'ah. Adapun kalau qarinah menunjukkan zikir itu memang bisa banyak, maka makin banyak makin bagus. Seperti nanti yang akan kita lewati tentang apa? Keutamaan la ilaha illallah. Man qala fil yaum la ilaha apa itu la ilaha illallah wa syarikalah lahul mulku wa walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah dan seterusnya disebutkan pahalanya. Kemudian Rasulullah mengatakan apa itu? Wala ya'ti ahadun khairan minhu illa ahadun ya'ti bi ahsana minhu au khair aksara minhu.
Tidak ada seorang pun nanti di hari kiamat yang membawa amalan lebih bagus dari amalan dia ini, kecuali orang yang mengamalkan lebih bagus atau lebih banyak. Itu menunjukkan apa? 100 itu bukan batasan, sebagaimana dijelaskan oleh Nawawi. Seperti ini tadi, korinahnya terkadang 70, terkadang 100, terkadang dalam satu majelis Rasulullah istighfarnya 100. Padahal Rasulullah punya banyak majelis. Menunjukkan apa? Angka 100 itu bukan batasan. Ini memang kembali kepada apa? Qarinah dalil-dalil tentang masalah ini. Baik, karena ini hadisnya pendek, kita tambah satu lagi. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik di dalam sahabat, di kalangan sahabat Nabi ada dua. Yang pertama ini Al-Ansari, yang kedua adalah apa? Al-Qushairi. Al-Qushairi Al-Ka'bi yang ma'ruf. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah selama berapa tahun? Ya, selama 10 tahun. Karena Rasulullah SAW tiba di Madinah dalam keadaan Anas usia 10 tahun. Kemudian Anas mendampingi Rasulullah selama 10 tahun kemudian. Rasulullah meninggal dalam keadaan Anas usia 20 tahun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu, jangan baca lillahi, tetapi lallahu, lamnya adalah lamut taukid. Bisa jadi lamu taukidnya adalah taukid di awal kalimat, atau ini adalah apa? Dan ini yang ma'ruf. Yang kedua inilah yang ma'ruf, yaitu jawabul qasam. Lamnya adalah lamul muzahlaqah. Lam apa itu? Lam jawabul qasam. Sebenarnya sebelumnya ada mengatakan wallahi lallahu atau wa rabbi lallahu misalkan. Lallahu afrahu bi taubati abdihi. Sungguh Allah itu lebih bergembira dengan taubat hambanya min ahadikum, daripada salah seorang dari kalian saqata ala ba'irih, yang jatuh dari kendaraannya. Ini kita artikan itu dulu. Walaupun sebenarnya kalau kita kumpulkan dia tidak sedang jatuh itu. Dia sekitar turun, tidur, kemudian kendaraannya hilang. Wa qad adallahu fi ardin falah, dalam keadaan dia itu telah tersesat di tanah yang kosong, yaitu di gurun pasir. Falah ini pada asalnya maknanya adalah apa? Suatu dataran yang tidak ada bangunan dan tidak ada pepohonan. Tetapi dalil yang lain menunjukkan falah yang diinginkan di sini bukan itu, yaitu sekitar apa? Gurun pasir yang tidak ada orang, tidak ada bangunan. Adapun pohon ada. Apa namanya? Wadi. Iya, pohon, yaitu pokok. Buktinya nanti disebutkan dalam dalil yang lain ada syajarah. Karena sebagian mengartikan falah di sini tanah yang sama sekali kosong dari tanaman, bukan. Untuk hadis ini bukan. Muttafaqun alaih. Untuk memahami ini kita gabungkan dengan hadis yang berikutnya. Wa fi riwayatin li Muslim, lallahu asyaddu faraha. Sungguh Allah itu benar-benar lebih bergembira bi taubati abdihi, dengan taubat hambanya, hina yatubu ilaih, ketika dia bertaubat kepadanya, min ahadikum, daripada salah seorang dari kalian, kana ala rahilatihi, yang dia itu ada di atas kendaraannya, bi ardin falah, di sebuah tanah yang kosong. Fanfalata minhu, kemudian kendaraannya itu lepas dari dia. Kalau lepas dicari aja, dikejar, bukan demikian. Tapi hadis yang lain menunjukkan dia waktu itu turun kemudian apa? Tidur-tiduran, terus kendaraannya hilang. Untanya. Iya, ontanya, atau mungkin terserah, nggak tahu. Tapi kalau dalil yang tadi menunjukkan onta, iya. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuh, sementara di atas kendaraannya tadi ada makanan dan minuman, perbekalannya di situ. Ternyata dibawa lari oleh ontanya. Fa'ayisa minha, akhirnya dia pun putus asa. Disebutkan dalam hadis yang lain, dia mencari hahuna wa hahuna, cari kesana kemari, ternyata nggak tahu ontanya lari kemana itu. Fa'ayisa, maka dia putus asa dari onta tersebut. Fa'ata syajarah, kemudian dia mendatangi sebatang pohon. Fataja'a fi dhilliha, kemudian dia berbaring di bawah naungan pohon tersebut, di bawah naungan pokok tersebut. Waqad ayisa min rahilatih, dalam keadaan dia telah putus asa dari kendaraannya itu. Dalam hadis yang lain dia mengatakan, sa'anam hatta amut, aku akan tidur saja sampai mati. Enak ya matinya dalam keadaan tidur. Cari yang enak, ya sudah putus asa. Fa bainama huwa kadzalik, ketika dia dalam kondisi seperti itu,
id huwa biha qa'imatan indah. Tiba-tiba saja, ini fujaiyah, tiba-tiba saja ternyata kendaraannya sudah ada di samping dia. Ketika dia bangun tidur, ternyata onta sudah ada di samping kepala dia. Wah, senang sekali dia, gembira. Fa'akhadha bi khitamiha, maka dia mengambil tali kekang kendaraan tadi. Summa qala min syiddatil farah. Kemudian dia berkata, minnya ini bukan min tabaidiyah, tapi min apa? Bukan min tabiyin, tapi min sababiyah, disebabkan karena besarnya kegembiraan dia. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Keliru dia. Akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru karena kerasnya kegembiraan dia, saking gembiranya dia. Dari hadis ini yang pertama kita mengetahui bahwasanya Allah memiliki sifatu al-farah, gembira. Dan ternyata kegembiraan itu jauh lebih besar dari kegembiraan orang yang mendapatkan kembali sebab kehidupan dia, yaitu apa? Kendaraan dan makan minum. Sudah hampir putus asa dari kehidupan, bagaimana kegembiraan dia? Ternyata kegembiraan Allah jauh lebih besar dari itu. Tetapi apa? Beda farahnya hamba dengan farah Allah. Farahnya hamba ini mabni ala apa? Al-hajat. Dikarenakan hajat dia perlu kepada kendaraan, perlu kepada makan dan minum. Kalau itu hilang maka putus asa dari kehidupan. Sementara Allah Ta'ala farahnya adalah farahu rahmatin wa hikmah. Farah rahmat, yaitu memang dia menyayangi hamba, bukan karena perlu, tetapi karena apa? Karena dia sayang kepada hamba itu. Yang kedua adalah karena hikmah. Dia meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Jadi memang amat beda jauh. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah apa itu? Faedah al-hasu ala taubah, yaitu dorongan untuk bertaubat. Ada orang yang dia takut bertaubat karena apa? Aku sudah terlalu banyak dosa, lumpur dosa sudah melumuri aku, tidak mungkin Allah mengampuni aku. Kita ingatkan dengan hadis ini, bahkan Allah lebih gembira dengan taubat kamu daripada apa? Kegembiraan orang yang sudah putus asa dari kehidupan, agar dia timbul lagi semangatnya. Kemudian faedah yang lain yang kita ambil dari sini adalah apa? Bahwasanya jawazu apa? Ad-darab litamsil, dijelaskan oleh para syurah. Bolehnya untuk membuat permisalan, litakribi al-faham, untuk mendekatkan pemahaman. Sebagai ini untuk membantah apa? Sebagian para ulama yang mengatakan tidak boleh kita membuat permisalan kepada Allah Ta'ala. Fala tadribu lillahil amsal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kalian membuat permisalan untuk Allah. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Kita katakan ayatnya benar. Tetapi permisalan yang dilarang adalah apa? Kita memisalkan Allah dengan makhluk, atau kita memisalkan Allah dengan apa? Semata-mata dengan akal kita. Itu yang tidak boleh. Sementara kalau permisalan itu datang dari Allah di dalam Al-Quran, atau datang dari Rasulullah di dalam hadis, maka ini adalah permisalan yang benar. Permisalan min babi apa? Qiyas aulawi. Seperti ini. Kalau seseorang aja dia bergembira dengan sebab apa itu? Selamatnya dia dari perkara yang mendatangkan kematian, maka Allah lebih gembira lagi. Ini namanya apa? Qiyas aulawi. Lebih-lebih lagi Allah itu gembira dengan apa? Dengan taubatnya hamba. Bukan karena Allah perlu, tetapi apa? Hamba itu agar dia selamat dari perkara yang menyebabkan dia binasa di akhirat, di dunia dan di akhirat. Ini boleh membuat permisalan, tetapi apa? Tetapi yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari kita sendiri. Kemudian faedah yang berikutnya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di I'lamil Muwaqqi'in, bahwasanya min mawani'i at-takfir adalah apa? Al-khata'. Termasuk yang menghalangi seseorang dikafirkan adalah apa? Kekeliruan. Kekeliruan yang tidak disengaja. Ini khata'. Seperti ini tadi. Yaitu apa? Akhta'a min syiddatil farah. Padahal ini kalimat kufur. Kufur kan mengatakan Allah adalah hamba, sementara hamba adalah Rabb. Ini kalimat kufur, sorihul kufur. Tetapi apa? Manakala dia itu tidak punya niat itu, semata-mata karena keliru, maka dia diampuni. Sebagaimana firman Allah Ta'ala menyuruh kaum mukminin untuk mengucapkan kalimat ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami apabila kami lupa atau kami apa? Keliru. Maksudnya keliru apa itu? Yang tidak disengaja. Itu namanya al-khata'. Ya, apa? Al-ikhta'. Adapun kalau dosa ya dosa. Tapi ini adalah kekeliruan yang tidak disengaja. Makanya di dalam hadis
Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala ternyata menjawab mengatakan apa? Qad fa'altu. Ya, aku telah melakukan itu. Aku maafkan kalian. Itu termasuk apa? Mawani'i at-takfir. Di antara penghalang takfir apalagi? Selain kekeliruan. Yang kedua adalah apa? Tadi an-nisyan, lupa. Yang ketiga apa? Al-ikrah, yaitu terpaksa, dia dipaksa. Kemudian yang keempat apa itu? Zawalul akal. Akalnya sedang hilang, mungkin karena apa? Ya karena tidur. Dalam tidurnya dia mencaci maki. Caci maki Allah, naudzubillah. Nah, itu dia dimaafkan karena tidak sengaja demikian. Kemudian faedah yang berikutnya diambil dari hadis ini adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yaitu manusia itu sangat perlu kepada Allah. Buktinya apa? Sekedar kehilangan kendaraan bingung, kehilangan makanan dan minuman bingung, akhirnya apa? Putus asa dari kehidupan. Menunjukkan manusia itu fakir. Maka orang yang fakir tidak boleh dia apa? Bersombong-sombong kepada Allah. Kita semua fakir. Tidak ada yang boleh bersombong, hanya Allah yang boleh menyombongkan diri karena dia adalah huwal ghaniyyul hamid. Allah itu yang maha kaya. Maka dari sini kita tahu bahwasanya kegembiraan Allah bukan karena fakir seperti dugaan orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala fakir. Naudzubillah. Wa nahnu aghniya. Bukan. Tapi karena apa? Karena apa? Karena hikmah dan rahmah. Kemudian dari hadis ini juga, tadi sudah ya, bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifatu al-farah. Kemudian dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwasanya al-insan majbulun ala jalbil masalih wa daf'il madar. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di Majmu' Fatawa. Manusia termasuk fitrahnya adalah apa? Berusaha untuk mencari manfaat dan menjauh dari bahaya. Itu memang fitrah manusia. Karena itu maka ketika perlu perjalanan, untuk apa dia mencari perjalanan itu, menempuh perjalanan penat-penat? Karena untuk mencari apa? Mencari maslahat. Maslahat demi mendapatkan uang barangkali, atau demi mengunjungi saudara, atau demi untuk berobat dan sebagainya dan sebagainya. Demikian pula apa? Kenapa dia memakai kendaraan? Karena apa? Demi mendapatkan maslahat. Karena kalau jalan kaki penat. Adapun kalau naik kendaraan, walaupun penat dia bisa apa? Tetap bisa istirahat di atas kendaraan tadi. Demikian pula masalah makanan dan minuman. Ini menunjukkan apa? Fitrah manusia, jalbu al-masolih, untuk mencari kemaslahatan. Dan daf'ul mador. Dan apa itu? Berusaha untuk menghindar dari bahaya. Karena tanpa makanan dan minuman, secara umum manusia akan tertimpa bahaya. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Ya. Soal perkataan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ini maksudnya dia cuma lafaz tapi hati dia tak. Iya, karena saking gembiranya dia ingin bersyukur pada Allah, mengatakan apa? Mengatakan anta rabbi, tapi terbalik jadi anta abdi. Di situ kalau kalam yang betul-betul diniatkan itu syirik jadi kan. Oh, jelas dia adalah kufur. Kufur akbar, mengatakan Allah sebagai hamba gimana? Jelas dia adalah kufur, mengatakan ana rabb. Oh, ini adalah sorihul kufur. Maka kata Imam Ibnul Qayyim di Ilamul Muwaqqi'in, qad ata bi sorihil kufur. Orang ini telah mendatangkan kekufuran yang jelas. Tetapi apa? Mana amin takfirihi apa? Al khata' min syiddatil farah. Karena saking gembiranya sampai keliru, salah bicara. Bahkan ada orang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di kitab beliau apa itu namanya, Raudhatul Muhibbin, saking gembiranya mati. Sudah akalnya sudah terganggu, mati. Disebutkan salah seorang amir perjalanan, amir pasukan ketika sedang berjalan di sawahil, di pesisir pantai, dia lihat ada seorang nelayan miskin. Kasihan, akhirnya apa dikasih uang emas banyak, terus dia pergi. Terus hari itu juga dia balik lagi, dilihat ternyata si nelayan itu meninggal, anaknya menangis. Akhirnya dia tanya, kenapa dia meninggal? Ya dia meninggal karena Anda kasih dia uang, dia jantungnya terkejut, akhirnya meninggal. Akhirnya si amirnya bilang sedih, terus mengatakan, sudah, uang itu untuk kamu. Anaknya bilang, gimana saya menerima uang yang bikin ayah saya mati? Kasihan. Akhirnya ditinggal. Betul, ya betul. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad, ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar, bahwasanya apa? Kalau membuat kegembiraan hendaknya bertahap, pelan-pelan, jangan sampai terkejut. Diambil dari faedah hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah
kisah apa itu hadisatul efek gitu. Pelan-pelan, bertahap dulu dikit-dikit. Karena apa? Jantung manusia itu lemah, memang manusia itu lemah. Sekitar gini aja tadi salah bicara. Gimana yang sampai mati itu? Manusia lemah, wallahu a'lam. yang hadis kullu ini Adam khata tu Ya, untuk lafaz itu dhaif. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in